berjumpa dan salam sejahtera kepada kita semua. Salam sehat selalu. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus kita nikmati bersama-sama dalam hari-hari karunia Tuhan. Mari bersama dalam program Roti Hidup kita kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus menolong kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Bapa kami di surga, tak hentinya kasih setiamu atas kami, dan kami bersyukur pun untuk waktu karuniamu saat ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, hati kami siapkan, dan Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian dan hikmat untuk mengerti kebenaran-Mu. Ampunkan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sabda Tuhan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bersorak seperti Habakuk. Mengawali 2020 yang lalu, daerah Jabodetabek dilanda banjir yang cukup parah. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Namun menariknya, ada berbagai laporan mengenai warga yang tetap mampu tersenyum dan menghibur diri meski mereka menjadi korban banjir. Ada yang bersuah foto, ada yang memancing, ada yang berenang, hingga membuat kopi di tengah banjir. Benar-benar respons yang menarik. Membaca pesan firman Tuhan lewat Nabi Habakuk ini, spontan mungkin ada pertanyaan. Kok bisa ya tetap bersorak-sorak dalam kondisi begitu? Normalnya orang yang mengalami beberapa hal buruk seperti diuraikan oleh Habakuk akan cenderung bersungut-sungut, bahkan mungkin memprotes Tuhan karena dianggap tidak memberkati. Namun Habakuk juga membagikan kunci dari respons yang tak biasa dalam masa-masa sukar, yakni karena kekuatan dari Tuhan. Ayat 19. Hal yang ditegaskan pula dalam kitab Filipi, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ya, tanpa Tuhan bekerja dalam diri Habakuk, mustahil untuk merespons keadaan buruk dengan positif, apalagi sampai bersorak-sorai. Saya sendiri meyakini bahwa dalam kondisi apapun, jika kita dapat melihat sisi positifnya, kita masih tetap dapat bersukacita dan memuliakan Tuhan. Hidup kita pun dapat menjadi inspirasi dan kesaksian bagi orang lain. Karena mereka melihat respons kita berbeda dari respons yang sering muncul. Syaratnya, kita tetap bersandar pada kekuatan dan kasih karunia-Nya yang selalu tersedia ketika kita membutuhkan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Kiranya kami semua boleh belajar sama seperti Habakuk, selalu bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kehidupan yang kami jalani, sama seperti sekarang ketika kami ada di situasi pandemi COVID-19. Kiranya kami selalu bersorak-sorak bagi Tuhan,
Allah kekuatan kami, Allah penolong kami. Karena sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Engkau selalu memberkati kami dengan semua yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman-Mu terus menolong kami menikmati hidup karunia Tuhan dengan segala keadaan, dan dalam segala perkara kami selalu bersyukur kepadamu. Bapa kami di surga, kami berdoa dan bersyukur sebagai jemaat-Mu, jemaat Immanuel Batakan, yang Tuhan sudah tuntun dengan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami oleh 5 sektor. Semuanya telah dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus yang kami peringati kelahirannya akan terus menerangi kehidupan kami, terus tumbuh di dalam kasih persaudaraan yang rukun, sebagai persekutuan yang hidup mengandalkan Tuhan, sebagai persekutuan yang terus menyaksikan kasih dan kebaikan bahkan keselamatan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Setiranda yang saat ini tengah dirundung oleh duka oleh karena meninggalnya ayah kekasih di kampung. Rencana untuk berangkat ke kampung halaman, Tuhan sertai, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, sehingga jauh dari segala mara bahaya, memperlancar semua perjalanan, dan ia dapat menghadapi keadaan duka dengan kekuatan kuasa Tuhan, penghiburan daripadamu, menopang segenap keluarga. Bapa kami di surga, berkati semua jemaat-Mu, bahkan semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih sayang Tuhan akan terus memelihara mereka semua, dan dalam segala perkara kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dijauhkan dari COVID-19. Kami dituntun untuk menjalani penghujung tahun 2020 dengan baik. Bahkan Tuhan memungkinkan kami semua menyongsong datangnya tahun yang baru, tahun 2021. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Teringat kembali kisah indah, datangnya hari bahagia telah tiba. Lonceng pun berdentang, kesukaan bergema, sambut kedatangannya. Bayi kudus dialah Raja, sudah